Perkenalkan, nama saya Yesi Siregar, NIM 1881122122. Judul skripsi yang kali ini saya uji yaitu pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Nama kakak kelasnya yaitu Chandra Joshua Siholan Siagian dan Fitri Robintang Purba. Variabel yang digunakan pada skripsi ini, yang pertama variabel independennya yaitu sales growth, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Yang kedua variabel dependen yaitu tax avoidance. Yang ketiga variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional. 1. Hasil penelitian studi deskriptif. Studi deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang digunakan dalam penelitian. Langkah-langkah analisisnya. Pertama, kita buka data yang akan kita olah. Kita klik file, open, data. Di sini saya akan mengubah data yang akan saya olah menjadi Excel. Lalu kita pilih datanya, kita klik OK. Kita klik open. Kita tunggu sampai data yang akan kita olah muncul. Setelah data yang akan kita olah muncul, kita klik Analyze, Descriptive Static, dan Descriptive. Pada variabel kita masukkan atau kita isi variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Selanjutnya kita klik OK. Maka, hasil output pada setiap variabel muncul. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan perusahaan non-keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, tahun 2017 sampai dengan 2019, maka dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata atau min, dan juga standar deviasi pada variabel dependen, independen, dan moderasi pada tabel di bawah. Nilai rata-rata dari tax avoidance atau variabel dependen sebesar 0,5116384250. Dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembayaran pajak dengan kas yang dimiliki perusahaan sebesar 51,1%. Nilai rata-rata dari sales growth sebesar 0,1559061345. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan mengalami peningkatan penjualan sebesar 15,5% dari tahun ke tahun. Nilai rata-rata dari leverage atau variabel independen sebesar 1,042354,754. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan baik mengelola utang, di mana lebih banyak menggunakan modal dalam kegiatan operasional perusahaan. Nilai rata-rata dari profitabilitas atau variabel independen sebesar 0,0758728772. Dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 mampu menghasilkan laba sebesar 7,58%. Nilai rata-rata dari likuiditas sebesar 2,386653,955. Dapat disimpulkan bahwa setiap rata-rata perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar sebesar 238%. Nilai rata-rata dari ukuran perusahaan sebesar 29,22442092. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata aset perusahaan setara dengan Rp22,2 triliun. Nilai rata-rata dari kepemilikan institusional sebesar 0,653128
6220 dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepemilikan institusional yang cukup tinggi. 2. Uji asumsi klasik sebelum transformasi data dan data streaming. Uji asumsi klasik hipotesis pertama dengan text avoidance sebagai variabel dependen. 1. Uji normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statik. A. Analisis grafik. Dalam pengujian ini menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability plot. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, kita klik analyze, regression, linear. Pada kolom dependen kita masukkan text avoidance, pada kolom independen kita masukkan sales growth, leverage, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Lalu kita klik tombol plots, kita centang histogram dan normal probability plot. Klik continue dan oke. Setelah hasil outputnya keluar, maka dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memiliki kurva yang tidak mengikuti pola distribusi normal, sedangkan pada grafik normal probability plot menunjukkan bahwa titik menyatu dengan titik lainnya dan menyebar jauh pada garis diagonal. B. Analisis statik. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, kita klik analyze, regression, linear. Lalu kita klik tombol save, kita centang unstandardized. Kita klik continue dan oke. Maka pada tabel mentah akan muncul res 1. Setelah res 1 muncul, kita klik analyze, non-parametric test, legalisi diagonal, dan one sample chromograph. Pada kolom kosong, kita masukkan res 1, kita ekstrak, kita pilih Monte Carlo, continue, dan oke. Setelah hasil outputnya keluar, bahwa diketahui nilai Monte Carlo sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi syarat asumsi normalitas dan dalam model regresi ini tidak berdistribusi normal. 3. Uji heteroskedastisitas. Analisis uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statik. A. Analisis grafik. Analisis grafik menggunakan uji Gleicher. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, kita klik analyze, regression, dan kita pilih linear. Pada variabel independennya, kita masukkan text avoidance. Pada variabel independennya, kita masukkan leverage, sales growth, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Lalu kita pilih plots. Kita isi di scatter 1 of 1. Pada variabel y-nya kita masukkan SRESED. Pada variabel x-nya kita masukkan ZPRED. Lalu kita klik continue dan kita okekan. Dari hasil yang telah kita uji, dapat disimpulkan bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, dan variabel independen terjadi heteroskedastisitas. B. Analisis statik. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, kita klik analyze, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Sebelumnya di plots ini kita kembalikan, lalu kita pilih save, kita centang unstandardized, continue, oke. Maka pada variabel mentahnya akan muncul res 2. Selanjutnya kita klik
transform compute variable. Di target variable kita isi abs underscore res 2. Pada function group kita pilih all. Pada function and special variable kita pilih abs. Lalu kita naikkan ke numeric expression. Pada tanda tanya ini kita isi unstandardized residual 2. Lalu kita klik OK. Maka dari hasil yang telah kita uji, dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai sig yang lebih besar 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. 4. Uji autokorelasi. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu kita pilih regresi diagonal, dan yang terakhir kita klik Runs. Di tes variable listnya kita masukkan Unstandardized Residual 2. Lalu kita klik OK. Dari hasil yang telah kita uji, dapat disimpulkan bahwa nilai sig sebesar 0,821 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi klasik hipotesis kedua dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. 1. Uji normalitas. A. Analisis grafik. Analisis grafik dalam pengujian ini menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability plot. Langkahnya yaitu pertama kita klik Analyze, kita klik Regression, dan kita pilih Linear. Pada variabel dependent kita masukkan pemilikan institusional. Pada variabel independennya kita pilih sales growth, leverage, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Lalu kita klik Plots, kita centang histogram dan normal probability plot, kita klik Continue dan kita OK-kan. Maka hasilnya akan keluar. Dari data yang telah kita uji, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram tidak mengikuti pola distribusi normal, sedangkan pada grafik normal probability plot menunjukkan bahwa titik menyatu dengan titik lainnya dan menyebar jauh dari garis diagonal. B. Analisis statik. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita pilih Analyze, Regression, dan kita pilih Linear. Lalu kita pilih Save, kita centang Unstandardized Residual, kita Continue. Pada Plots, kita centang histogram dan normal probability plot, kita Continue dan kita OK-kan. Maka akan muncul Res 2. Setelah hasilnya muncul, kita pilih Transform, kita compute variable, lalu di target variable kita isi abs underscore res 2. Pada function group kita pilih all, pada function and special variable kita pilih abs, lalu kita pindahkan ke numeric expression, kita masukkan unstandardized residual 2, kita OK-kan, maka hasilnya akan keluar. Setelah hasilnya keluar, kita pilih Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, dan kita pilih Regresi diagonal. Dan terakhir kita pilih one sample K sampai S. Di tes variable list kita masukkan Unstandardized res 2. Kita pilih Extract, kita pilih Monte Carlo, kita Continue, kita OK-kan.
Maka hasilnya keluar. Dari hasil yang telah kita uji dapat disimpulkan bahwa nilai Monte Carlo sebesar 0,03 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi syarat asumsi normalitas dalam model regresi dan tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita pilih analyze, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Lalu kita pilih static, kita centang konvariansi matriks dan collinearity diagnosis. Kita continue, sebelum kita okekan kita pilih save, kita uncentang unstabilizer residual, kita continue, maka kita okekan. Hasilnya telah keluar. Dari hasil yang telah kita uji, dapat diketahui bahwa variabel independen memiliki toleransi lebih besar dari 0,10 dan semua variabel memiliki nilai FIB lebih kecil dari 10 sehingga variabel independen dan model regression memenuhi uji asumsi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Analisis uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statik. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita pilih analyze, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Selanjutnya kita pilih plot, kita pilih descriptor 1 of 1. Pada variabel y-nya kita pilih srasid, pada variabel x-nya kita masukkan zprad. Kita continue, sebelum kita okekan kita pilih static, kita centang konvariansi matriks dan collinearity diagnosis. Kita continue dan kita okekan. Dari hasil yang telah kita dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan membentuk pola tertentu sehingga variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis statik yang B, analisis statik. Berdasarkan analisis statik yang telah diuji dapat diketahui bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkahnya itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu analyze, kita pilih regression dan linear, kita pilih save, kita centang uncertainty, kita klik continue. Kenapa saya tidak pilih? Karena saya sudah ada di RES 1 dan APS RES 2. Kalau saya pilih lagi, maka akan muncul RES 3 saya dan hasilnya akan sama dengan RES 2. Yang keempat, uji autokorelasi. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita pilih analyze, dan parametric test, si diagonal, dan kita pilih run. Lalu kita masukkan unstabilizer residual 2, lalu kita pilih OK. Dari hasil yang kita uji dapat disimpulkan bahwa nilai sig sebesar 0,892 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi autokorelasi.